Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A, mahasiswa dari Amikti Dharma Palu. Kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada usaha Skolelo dari mata kuliah Technopreneurship oleh dosen pembimbing kami, Pak Culele Eskom MM. Baik, kita langsung ke materinya. Check this out. Kami datang ke sini cuma mau sedikit tanya-tanya soal usahanya kakak. Oh iya boleh. Ya. Kalau boleh tahu buka usahanya sejak kapan? Usaha atas namanya brand dulu ya, atas nama Skolelo Teman Minum itu berdiri di tahun 2019, tepatnya tanggal 5 September 2019. Terus kenapa milih usaha ini kak? Pertama usaha ya, kita bagi kategori dulu ya. Usaha ini kan banyak. Dan saya terjun di F&B. Saya terjun di F&B ini dari 2017 sampai sekarang. Tapi untuk punya brand sendiri itu di 2019. Setelah 2 tahun sama orang. Berarti saya ada kerjasama. Ya, kerjasama dengan orang punya brand dulu, saya kasih bantu naik, kemudian saya bangun brand sendiri. Nah, hiduplah lahirlah Skolelo di tanggal 5 September 2019. Pertama kali ada di Jalan Kartini. Dan itu masih ada juga sampai sekarang di Kartini. Terus kenapa kakak pilih tempat ini buat buka usahanya kakak? Pertama, kalau ditanya tempat sebenarnya ini apa namanya? Masing-masing sendiri beda-beda ya, karena kalau lokasi di mana yang ada dan kita lihat ada peluang atau tidak. Kalau untuk saat ini kenapa pilih di sini? Karena ini protokoler jalan utama di tengah kota. Dari akses Kota Palu, kalau kita petakan jadi kota, dia ada di tengah-tengah. Dari manapun bisa datang. Tidak ada yang merasa kejauhan. Ada lagi? Target utama bisnisnya kakak? Oke, kalau untuk targetnya, kalau kita berbicara target, saya sekarang punya position sendiri ya. Position sendiri itu adalah merubah habitsnya orang itu mau diubah. Jadi kamu mau cari apapun itu, kalau zaman dulu toh orang selalu bilang rate sosial dari sekian sampai sekian toh. Dalam bisnis sekarang saya sudah tidak pakai seperti itu. Saya pakainya habits, kebiasaannya orang. Jadi kita kalau dari Skolelo sendiri kita berupaya kamu cari apapun ada di Skolelo. Kamu mau makan, mau minum, Skolelo punya. Kamu mau cari fashion, Skolelo punya. Kamu mau cari kosmetik, insya Allah Skolelo punya. Kayak gitu. Jadi kita mau berubah habits. Jadi target marketnya kita merajuk ke semuanya. Merajuk ke semua yang mau punya kebiasaan. Kayak gitu. Kau butuh kopi, pagi-pagi morning coffee kita punya kopi. Kamu butuh boba-bobaan kita punya. Kamu suka teh kita punya. Kayak gitu. Singkatnya di dalam bisnisnya, marketnya kita. Dari awal mulai bisnisnya kakak merintis, apa ada masalah yang terjadi dalam? Atau kendala. Ada kendala? Pasti ada. Kendalanya ada. Apalagi waktu kita bangun bisnis, saya bisa bilang saya meraup untung besar di 3 bulan pertama, kemudian langsung kena COVID. Oh iya. Nah, COVID itu kendala itu. Karena COVID sendiri hampir tutup. Apa strateginya kakak menerapkan usahanya kakak ini lebih banyak diminat kalau Oke, strategi yang sekarang digunakan itu namanya kolaborasi. Ya, kita berkolaborasi. Sekarang kan lagi hype-hypenya nih, event-event musik, konser. Coba kalau kalian searching semua konser, pasti ada Skolelo di dalam logonya konser itu. support. Kita support ke sana. Jadi kita kolaborasinya. Kita sekarang masuk ke market pecinta musik. Semua orang yang suka konser, kita masuk semua itu. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, kayak konsernya Al-Azhar, konsernya Madani, konsernya Rizky Febian dan lain sebagainya, itu pasti Skolelo ambil andil di situ. Entah itu sebagai tiketing, sebagai sponsorship atau tenan. Kak, kalau di setiap bisnis begini pasti ada ancamannya. Terus kalau bagaimana dengan strategi kakak berbisnis ini dengan agar dapat menghadapi persaingan dengan usaha yang sejenis? Oke, kalau sekarang saya bilangnya pesaing itu tiada. Saya bilang itu pesaing tiada. Karena kalau kita merasa, kalau saya pribadi ya, Iya. kalau kita merasa ada pesaing,
pasti saya merasa minder kalau dia lebih besar daripada saya. Ya toh? Tapi bagaimana kalau sekarang saya meminimalisir ya, meminimalisir. Saya kolaborasi dengan dia. Oh, diajak kolaborasi. Diajak berkolaborasi. Lebih kreatif. Lebih kreatif sekarang. Jangan sekarang sedikit-sedikit Kayak, dia musuh iya. dia lawan tuh tidak. Sudah selesai yang begitu. Oh, iya. Nah, minimalisirnya begitu sih, ajak kolaborasi. Kita berteman, bangun circle baru, jadi kita punya konsumen baru juga. Oke. Terakhir mungkin ada pesan-kesan dari kakak untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha bisnisnya. Oke, mau pesan-pesannya singkat saja sih sebenarnya. Bisnis itu harus konsisten, disiplin. Kalau tidak selamat tinggal. Ya, ya, Hanya saja. ya, ya. Simpel. Karena tidak ada bisnis yang dalam waktu 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan kalian bisa timbul hasil. Ada kalau kau nipu orang. Oke? Ya, ya. Oke, mungkin begitu saja kak. Itu saja. Siap. Ya, makasih atas waktunya, Terima kasih Kak. banyak. Maaf mengganggu waktunya kak. Siap aman. Oke, thank you. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang analisis SWOT. Analisis SWOT pada tahap ini selanjutnya dilakukan analisis dan penentuan keputusan dengan menempatkan dan pendekatan matriks SWOT, di mana setiap hubungan tersebut diberikan solusi strategi yang harus dilakukan. Nah, yang di dalamnya ada kekuatan: 1. Lokasi yang strategis. 2. Banyak melakukan kerjasama dengan usaha-usaha lain. Kelemahannya, susah bersaing dengan usaha minat lain yang lebih diminati masyarakat. Peluangnya, 1. Lokasi yang berada di tengah kota membuat peluang untuk dikenal orang lebih besar. 2. Memiliki peluang untuk mengembangkan penjualan di beberapa daerah, khususnya di Kota Palu. Ancaman, banyaknya usaha lain yang menjual minuman yang ada di Kota Palu. 2. Berkurangnya minat masyarakat pada minuman biasa. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi analisis SWOT. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi strategi SWOT. Ketika pengusaha sudah mengetahui ancaman, kekuatan, dan peluang yang dia jalankan, maka pebisnis tersebut harus menyusun strategi agar bisa dapat bersaing di antara pebisnis yang sama. Terus kita ke faktor internal dan faktor eksternalnya. Kekuatan, strength atau S, yaitu pertama usaha Skolelo memiliki yang strategis. Kedua, usaha Skolelo banyak melakukan kerjasama dengan usaha-usaha lain. Kelemahannya atau weakness, yaitu pertama susah bersaing dengan usaha-usaha lain yang diminati masyarakat. Yang kedua, yaitu peluang atau opportunities, yaitu pertama lokasi yang berada di Kota Palu membuat peluang untuk dikenal orang yang besar. Kedua, memiliki peluang untuk mengembangkan penjualan di beberapa daerah Kota Palu. Yang ketiga yaitu ancaman atau threats, yaitu yang pertama banyak usaha lain yang menjual minuman yang ada di Kota Palu. Kedua, berkurangnya minat masyarakat pada minuman biasa. Kemudian kita lanjut ke strateginya. Strategi pertama yaitu strategi SO. Pertama, pemanfaatan media sosial untuk melakukan pemasaran untuk produk usaha Skolelo. Strategi WO, perlunya usaha Skolelo menambah varian rasa baru pada menunya agar para pengunjung tertarik untuk membeli. Strategi ST, pertama membuat iklan yang kreatif agar menarik minat para pembeli. Strategi WT, yang pertama hendaklah memberikan saran yang tepat agar iklan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Hubungan analisis SWOT dengan materi modal dasar bisnis adalah kita harus mempersiapkan modal terlebih dahulu sebelum memulai usaha modal yang tangible maupun intangible agar bisnis kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, Skolelo mempunyai lokasi yang strategis sehingga membuat usaha ini mudah dijangkau karena berada di tengah kota. Kekurangan dari usaha Skolelo ini adalah kurangnya varian rasa yang tersedia. Usaha Skolelo banyak melakukan kerjasama dengan usaha-usaha lain yang ada di Kota Palu. Hubungan analisis SWOT dengan materi modal dasar bisnis adalah kita harus mempersiapkan modal terlebih dahulu sebelum memulai usaha, entah itu modal yang tangible maupun yang intangible, agar bisnis kita berjalan sesuai apa yang kita harapkan ke depannya nanti. Saya Muhammad Al-Ghifari Labaco,
Sekian. Penjelasan dari kami. Untuk lebih lengkapnya silakan kunjungi link yang ada di deskripsi di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe.